Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Ikhwatul iman jemaah sekalian, melanjutkan kajian akidah akhlak di mana kita sampai pada iman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai pada pembahasan dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini masih cucu dari Nabi Idris, yang mana Nabi Idris secara nasab nanti kepada anak Adam atau anak Nabi Adam yang bernama Syed. Dan ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi Nuh ini adalah salah satunya dan Rasul pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemungkaran, khususnya kesyirikan yang ada di muka bumi. Bahkan Al-Quran dalam mengkisahkan Nabi Nuh ini menurunkan satu surat khusus, yaitu surat Nuh, yang mana itu ada di juz 29, dan itu lengkap. Ada 28 ayat yang mengkisahkan secara detail bagaimana Nabi Nuh ini menjalani dakwahnya, yang mana secara akidah bisa kita ambil suatu pelajaran. Ketika kita ingin dan menginginkan seorang yang kita cintai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu keinginan kita itu adalah bisa tercapai. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mungkin bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan, bahkan kepada pamannya sendiri, baik itu yang bernama Abu Talib atau yang bernama dengan julukan Abu Jahal atau Abu Lahab atau Amr bin Hisham, tidak mampu. Apalagi kita yang bukan nabi, apalagi kita yang bukan rasul. Maka nikmat hidayah dan nikmat iman itu harus disyukuri, harus dipertahankan, dan harus senantiasa kita meminta kepada Allah untuk diberikan nikmat iman ini sampai kita menghadap kepadanya di padang mahsyar kelak di yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, rangkaian acara di Ramadan ini, salah satunya puasa kita di siang hari Ramadan seperti ini, kemudian rangkaian acara ibadah kita dalam qiyam Ramadan, entah itu melaksanakan ibadah salat tarawih baik yang di rumah atau yang di masjid, atau bahkan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, semua itu dalam rangka mensyukuri nikmat iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga tatkala kita melakukan semuanya itu dengan keimanan, maka sesuai dengan apa yang dijanjikan Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Dalam riwayat lain disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridha Allah dalam melaksanakannya, maka Allah berikan ganjaran diampuni dosa-dosa yang telah dilalui. Semoga kita menjadi orang-orang yang diampuni, keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang suci. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kegigihan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah tergambar dalam kisah beliau, di mana beliau itu mengajak kepada umatnya, karena pada saat itu sudah ada kesyirikan yang mana menyembah kepada selain Allah. Bagaimana awal mula kesyirikan itu terjadi? Ada orang-orang soleh pada saat itu, yang mana orang-orang soleh ini bernama Wud, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra, di mana 5 orang soleh ini membersamai umatnya untuk terus beribadah kepada Allah. Akhirnya beliau-beliau ini meninggal dunia. Di sini iblis, syaitan bermain. Kata syaitan, dia menyerupai seorang manusia. Iblis ini turun. Bagaimana caranya mengelabui umat manusia pada saat itu? Dia katakan, bagaimana kalau kalian ini bikin patung, yang mana patung ini menggambarkan 5 orang yang soleh-soleh tadi, sehingga itu membuat kalian ini bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Melihat itu kemudian ingat akan ibadah, seakan-akan dibersamai oleh 5 orang tadi, dan ini akan membantu kalian dalam memotivasi kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya disetujui, Pak. Niat awalnya baik, tapi setelah lama-kelamaan dari generasi ke generasi lupa akan tujuan utama pembuatan patung itu. Akhirnya dibisikin lagi oleh iblis ini, bahwasannya kalau engkau mengharapkan apa, bertawassullah kepada dia. Kalau engkau ingin meminta apa, hujan atau rizki, minta sama 5 patung itu. Maka disitulah awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan Rasul pertama kali, yang mana disampaikan dalam surat Nuh, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah agar mereka ini diberikan peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lalu berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang yang memberi peringatan, yang menjelaskan kepada kalian, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, agar kalian menyembah kepada Allah, bukan kepada patung, dan bertakwa kepada Dia, dan taat kepada Allah. Taat kepadaku karena taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya kalau kalian bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah? Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Beliau mengatakan, kalau kalian taat bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, menangguhkan kalian
umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai pada batas waktu yang ditentukan. Karena ketetapan Allah itu apabila sudah datang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Maka ketahuilah wahai kaumku, itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun jawabannya bisa kita lihat pada ayat-ayat yang lain. Salah satunya ada dalam surat Al-A'raf, ketika diajak mereka berkata, qalal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Justru Nabi Nuh disesatkan sama dia. Al-mala' itu adalah para pembesar kaum. Katanya para pembesar kaumnya, kami melihat kamu itu justru yang tersesat, bahkan kesesatanmu itu nyata, fi dhalalim mubin. Akhirnya Nabi Nuh menyampaikan, qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai kaumku, saya ini bukanlah orang yang sesat sebagaimana kalian tuduhkan, tetapi aku ini adalah utusan dari Rabbil Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah yang harus disampaikan dari Tuhanku, dan aku memberikan nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Namun ikhwatal iman, jamaah sekalian, begitulah kebiasaan orang-orang yang sombong, khususnya mereka yang merasa sudah berjaya, bahkan sudah menjadi raja, memiliki kekuasaan, memiliki pengikut, memiliki kekayaan, tidak percaya, bahkan menilai suatu kebenaran itu dari mana datangnya itu dengan pengikutnya. Di antaranya ketika pengikut Nabi Nuh itu hanyalah orang-orang du'afa, orang-orang kaum lemah, maka dia meremehkan. Wahai Nuh, kamu itu siapa? Kamu itulah sama seperti kita ini. Kamu itu manusia juga, apalagi yang ikut kepada kamu itu ya orang-orang yang lemah gitu ya. Di antaranya itu disampaikan dalam surat Hud. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Kamu itu manusia seperti kami. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Yang ikut sama kamu itu ya orang-orang lemah begitu. Dan mengatakan وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Katanya para pembesar kaumnya, dan ini mewakili kaumnya, Pak. Kamu itu hanyalah orang biasa yang tidak memiliki keunggulan dan keutamaan dibandingkan kami, dan kami meyakini kalau kamu ini adalah pendusta. Jadi ikhwatal iman jamaah sekalian, hal tersebut dalam hal dakwah itu sudah biasa. Yang perlu diyakini bahwasannya yang kita yakini di awal dari sudut pandang akidah itu memang sampainya hidayah kepada seseorang itu adalah misterinya Allah. Sehingga kalau ada orang yang ahli maksiat, sebagai orang yang berakidah, khususnya akidah yang benar, jangan langsung memvonis atau bahkan kita menganggap dia ahli neraka. Karena bisa jadi nantinya dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia bertobat di akhir hayatnya, lalu dia menjadi ahli surga. Kalau kita pernah membaca suatu hadis, ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, namun ditutup di akhir hayatnya dengan amalan ahli neraka, lalu dia su'ul khotimah, akhirnya dia menjadi ahli neraka.
Ada juga yang orang ini dohirnya beramalan-amalan ahli neraka, namun ketika perjalanan waktu dia ini mendapat hidayah dari Allah, lalu dia beramal-amalan ahli surga dan menutup hidupnya dengan amalan ahli surga, itu akhirnya dia menjadi ahli surga. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, berat urusan syaqiyun wa sa'id. Ada orang yang celaka, ada orang yang bahagia. Maka tugas kita bukan hanya berusaha menjemput hidayah itu, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba, tetapkan hati kami ini untuk senantiasa beragama dan mengimani kepada Engkau. Ikhwatul iman jemaah sekalian, namun demikian jangan mudah menyimpulkan kalau orang yang kita ajak atau orang yang kita usahakan mendapatkan hidayah itu tidak akan dapat hidayah. Itu satu. Yang kedua, sebagai pengajak, ad-da'i atau pengusaha, orang yang berusaha untuk menjadikan hidayah itu sampai, tidak boleh mudah berputus asa. Itu hikmahnya. Karena kita itu tahu misteri bahwasannya hidayah itu tidak akan sampai begitu saja. Harus ada proses, atau bahkan hidayah itu misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah yang disebut dengan putus asa. Dan dikatakan orang yang berputus asa adalah orang yang ais min rahmatillah, orang yang tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam telah menjalankan usaha dakwahnya itu kurang lebihnya disebutkan 950 tahun. Dan itu tidak hanya dilakukan di waktu siang, tapi juga di waktu malam. Namun ikhwatal iman Bapak Ibu, yang ikut dan mau beriman dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh itu hanyalah 80 orang. Bayangkan ini, dakwahnya 800 tahun, 950 tahun, yang ngikut itu, yang mau dengerin itu hanya 80 orang. Dan skala tempuh cara sudah dilakukan, baik yang jahron, yang terang-terangan, baik yang sirron, baik itu yang secara diam-diam didatangi satu persatu. Siapa tahu dia itu yang mau terang-terangan masuk Islam itu takut, ya, takut kepada penguasa, takut kepada keluarganya, takut kepada pimpinannya, tapi itu pun tidak berubah. Maka disebutkan dalam surat Nuh ayat kelima, qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi luar biasa nih Pak, dolimnya umatnya Nabi Nuh pada saat itu. Sudah dia ini berdakwah, katanya inni da'autu qaumi lailan wa nahara, saya ya Allah mendakwahi mereka ini bukan hanya di waktu siang tapi juga di waktu malam. Tapi mereka tidak bertambah sedikit pun mendapatkan hidayah, kecuali mereka ini selalu saja lari dari hidayah yang saya ajak ini. Bahkan ketika aku mengajak mereka, mereka ini apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tangannya itu, jari jemarinya itu ditaruh di telinganya Pak, tidak mau mendengarkan. Bahkan wajahnya ditutup dengan baju mereka, tidak mau lihat kepada Nabi Nuh. Berat Pak. Itu berat sekali. Bayangkan kalau kita dalam posisi Nabi Nuh, di mana jangankan orang lain, istrinya sendiri itu enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Lalu salah satu antaranya anaknya yang bernama Kan'an itu, yang mana diperintahkan oleh dia untuk bersamanya, bahkan naik ke perahunya, dia pun tidak mau beriman dan diadab oleh Allah sejak di dunia.
Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita menginginkan suatu hidayah sampai kepada keluarga kita khususnya, kita bicara ruang lingkup yang lebih kecil. Karena kita setelah mengetahui dari kisah Nabi Nuh ini bahwasannya suatu hidayah itu adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala, dari kita orang yang mengusahakan hidayah itu sampai, jangan mudah putus asa. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang ikut hanya 80 orang. Lah kalau kita berdakwahnya kepada anak, berdakwahnya kepada istri, sekali, dua kali, tiga kali, kemudian mutung bahasa Jawanya itu, Pak. Ya. Pernah panjenengan merasakan kayak gitu misalnya? Ini saya pernah, misalkan merasakan begini, bangunkan anak untuk tahajud misalkan, atau bangunkan siapa untuk tahajud, akhirnya karena tiga kali nggak bangun, sebarno sekarep mulah tahajud gak tahajud, itu masih penting Pak yang sunnah. Ini kalau jadi kiai model kayak gini, acur santri-santri ini. Karena proses untuk pembiasaan bisa bangun sendiri jam 3 itu butuh bertahun-tahun. Proses untuk mengenal Allah itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun itu. Apalagi misalkan hal yang haram gitu. Nasihatin istrinya, nasihatin putrinya, nah kalau pakai baju jangan yang terlalu ngetat, nah dosa, nah itu sama saja menyeret bapak ke nerakanya Allah. Sekali tidak percaya, 2 kali, 3 kali, habis itu wis karep nak neraka wis kono. Itu ada perasaan kesel kayak gitu kadang, Pak. Tapi kalau kita kembalikan kepada kisah Nabi Nuh ini, nggak boleh kita berhenti, itu nggak boleh, kecuali sampai dapat petunjuk dari Allah, sebagaimana Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, sudah Nuh, tidak akan ada umatmu yang beriman lagi kecuali yang sudah beriman itu. Baru ya dia menjadi tahu itu. Dan jangan salah kalau Nabi Nuh doanya dahsyat seperti itu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bahkan segala cara dilakukan oleh beliau. Thumma inni da'utuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan, jihara. Karena ada orang itu harus dakwahnya secara diam-diam ada. Itu dilakukan dua-duanya, maksimal melakukannya. Bahkan ada kisah seorang ibu yang mana dia ini berdakwah kepada anaknya, dan anaknya itu nakal nemen, Pak. Tidak berubah-berubah. Sampai dia baru dapat hidayah ketika akhir hayat ibunya menjelang meninggal dunia. Kalau ditanya, ibunya itu senantiasa begini, itu salah saya salah mendidik anak, mungkin saya itu dosanya banyak sehingga saya diuji oleh Allah dengan anak seperti itu. Sebenarnya panjenengan kalaupun diuji seperti itu, Pak, tidak usah terlalu meratapi diri. Ini untuk menghibur diri ya. Untuk menghibur diri begini, dan yang aku dek Nabi Nuh lo diuji sampai pangeran anak gak beres, Nabi Lut ya istrinya ndak beres. Saya itu hanya ingin memberikan garis bawah. Terkadang orang itu mudah menilai seorang, apalagi orang tersebut adalah seorang yang alim, seorang yang istilahnya itu dianggap tokoh masyarakat, bahkan dia ini orang besar pemuka agama, tapi karena hal-hal kecil, misalkan anaknya tidak mau berhijab, lalu kita menilai orang tersebut apa? Jelek. Oh, kiai kok anak dhewe gak hijab kok dakwah nang dindi. Loh, bisa jadi dia sudah berdakwah siang atau malam, tapi anaknya sendiri yang tidak mau berubah. Bahkan apalagi ketika dia mengatakan, saya ingin anak saya berubah itu bukan karena takut dengan saya, tapi takut kepada Allah, sadar dengan penuh kesadaran hati itu. Dan tidak jaminan, Pak. Maka dari itu kalau ada nyanyian itu, bahwasannya takwa dan iman seorang yang baik itu tidak selalu diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Itu menjadi suatu suatu petunjuk dalam hal akidah, bahwasannya memang hidayahnya Allah itu misteri. Dan kita hanyalah bisa meminta dan berusaha
Kalau kita sudah usaha maksimal, urusannya nanti sama Allah. Termasuk anak, tatkala kita sudah mengusahakannya maksimal, kok jadinya nggak sesuai dengan harapan kita, selama kita nanti dipertanggungjawaban di hadapan Allah, ya Allah saya sudah maksimal, dari SD, SMP, SMA sudah saya sekolahkan ke sekolah Islam, bahkan saya dipesantrenkan, bahkan saya ini hampir tiap waktu mengingatkan anak saya untuk tidak berlaku kemungkaran, kok masih meleset Pak? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya sama yang bersikap seperti ini, karepmu, nah gitu, terus sembuh, nah, ada Pak seperti itu. Bahkan menyuruh istrinya untuk berhijab saja tidak mampu, ada. Ya gimana lagi, manusia itu kalau sudah keras hatinya, berat untuk dapat hidayah. Bahkan ada posisi itu yang disebut dengan matinya hati, itu lebih berbahaya daripada matinya organ-organ tubuh yang lain. Di mana matinya hati itu kalau mendapatkan hikmah nggak bisa, dapat nasihat mendal ya. Bahkan dia ini menganggap yang lain ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita ini Pak percaya, terus berusaha, lalu beriman kepada Allah dengan akidah yang kuat bahwasannya hanya menjalankan usaha sebagai seorang bapak, hanya menjalankan usaha sebagai seorang suami, di mana perintahnya adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka. Urusan hasil Pak, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan cara yang lemah lembut, cara yang rahasia sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya dia berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, memintalah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha mengampuni dosa-dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar itu Pak, kita juga akan diberikan harta dan juga diberikan keturunan, bahkan diberikan surganya Allah. Ini ada kisah orang itu bertanya kepada seorang ulama, gimana ini Syekh, tempat kami kekeringan, kemudian apa terapinya Syekh, solusinya? Istighfar katanya. Terus ada lagi ke Syekh yang sama, Syekh saya ini ekonomi sulit Syekh, habis kena covid apa gitu ya, apa terapinya? Istighfar juga. Yang satunya lagi datang lagi ke Syekh itu, Syekh kami ini mandul, katanya mandul ini berapa tahun tidak punya anak, apa solusinya? Istighfar juga. Akhirnya diprotes saya dari tadi kok solusinya sama aja, istighfar semuanya. Apa-apa solusi herbal atau yang lain gitu. Jawabannya saya sama, istighfar katanya. Ketika ditanya, memang ada dasarnya? Ya ini dasarnya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan, dalam Al-Quran juga disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini solusi Pak, istighfar itu. Bahkan kalau Nabi SAW beristighfarnya itu dalam setiap harinya, ya dalam setiap salatnya, bahkan inni la astaghfirullah akbar kulla salatin 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Kalau memang tidak bisa habis salat, ya ketika habis salat kemudian harus jalan, misalkan harus ke bandara, ya memang terapinya setelah itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfar itu Pak, jangan merasa Pak saya kayaknya dosa sudah habis, masa masih istighfar terus ini. Nah, ini terlalu pede. Ya, padahal dosanya pakai. Gitu. Jadi kalaupun misalkan ya panjenengan dosanya sudah habis, tidak ahli maksiat lah ya, tapi istighfarnya banter gitu, ya sudah,
Kalau nggak diampuni dosanya karena sudah habis misalkan dosanya, salah satunya akan diberikan harta yang banyak, diberikan keturunan dan seterusnya. Apalagi keturunan yang soleh dan soleh. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kembali kepada pembahasan kita. Di antara yang bisa kita garis bawahi dari kisah Nabi Nuh yang panjang ini, sebenarnya panjang sekali. Salah satunya nanti juga nasab orang di akhirat. Nasab orang di akhirat itu hanya ada dua, iman sama tidak beriman, gitu saja. Sehingga kalau di dunia sudah Allah berikan pelajaran, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ketika saat itu sudah mulai gelisah dan dia merasa bagaimana nih ya Allah, tidak bisa ini, saya sudah menyampaikan dakwanya panjenengan ini, tapi mereka sudah tidak mau beriman lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban bahwasannya orang-orang itu memang sudah mati hatinya, sudah tidak mungkin lagi mendapatkan hidayah. Bahkan yang beriman yang ada ini hanyalah itu saja. Baru Pak Nabi Nuh itu doanya seperti ini di ayat ke-26. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Sudah kalau begitu ya Allah, habiskan semua orang kafir ini. Ini jangan sampean baca itu tok terus sampean gini. Kejem juga ya. Nabi Nuh iki dungane kok ngene ya. Jangan begitu. Lihat konteksnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, dan usahanya Nabi Nuh tidak kurang-kurang 950 tahun, yang mau diajak untuk ikut itu hanya 80 orang. Berarti anggaplah per 10 tahun hanya 1 orang yang ikut. Itu kalau tidak sabar Pak, stres Pak jadi dai. Maka dari itu panjenengan kalau dalam urusan dakwah itu jangan langsung mengukurnya itu jangan langsung mengukur perubahan fisik saat itu juga. Misalkan saya di mahasiswa ya, saya mendakwakan bagaimana mahasiswa itu mau berhijab walaupun belum syar'i. Awalnya kita sampaikan pelan-pelan, lalu kita berikan materinya. Kadang baru berubah itu akhir-akhir semester bisa. Kadang ya berubah sebentar nanti berubah lagi. Kadang hanya pakai jilbabnya itu waktu pelajaran saja, habis itu ketemu wis berubah lagi gitu ya. Ya enggak apa-apa, dihargai saja. Jangan sampai kita ini bahkan ketika konsultasi dengan direkturnya, gimana Pak? Apa saya wajibkan? Enggak usah Ustaz. Karena backgroundnya anak sini nih ya begini, macam-macam nih. Ya sudah, monggo. Cuman saya kasih arahan-arahan pelan-pelan, dibisik-bisikin gitu Pak. Ya ada yang berubahnya itu sampai akhir ada. Ada yang hanya pas pelajaran agama saja ada. Walaupun hanya berubah kepalanya saja gitu. Yang bawah masih tetap aja gitu. Maka ikhwatul iman, panjenengan sebagai dai di keluarga juga harus begitu. Yang pertama, jangan mudah putus asa. Bahwasannya dakwah kepada mereka ini sampai mati Pak. Sampai panjenengan meninggal dunia, bahkan bisa jadi setelah itu mereka dapat hidayah. Seperti sama dengan kisah ibu tadi. Ketika anaknya itu nawakal senakal-nakalnya, habis itu baru dapat hidayah itu menjelang akhir-akhir hayatnya ibunya meninggal. Bahkan kata ustadz yang tahu itu, setelah ibunya meninggal anak itu berubah Pak, jadi anak yang soleh luar biasa gitu. Jadi dakwahnya itu seperti itu. Nabi Nuh itu dakwahnya sampai anaknya meninggal dunia itu. Ketika dia suruh, sini nak, naik ke kapal nak. Enggak, saya mau naik ke bukit. Saya yakin bukit ini bisa menjaga saya dari banjir ini. Loh, tidak ada sekarang nak yang bisa selamat dari murkanya Allah. Bahkan ketika tenggelam pun Nabi Nuh masih meminta kepada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah. Tapi kata Allah apa? Bukan, itu bukan anakmu. Itu amal yang tidak soleh. Lah di sini Pak. Nanti nasab anak dan bapak itu akan
tidak ketemu kalau sampai yang satunya itu tidak sefrekuensi gitu. Bahkan dalam surat Al-A'raf itu nanti ketemu itu, atau pembahasan tafsir misalkan nasab manusia di akhirat kelak hanya ada satu dan dua, satunya adalah ahlul iman, satunya ahlul kufur. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan lihat bagaimana para nabi nantinya ketika akan meninggal dunia yang ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal dunia. Bukan mikirin, nak gimana aku nek bapak mati kon mangan opo nak. Bukan itu saja. Yang detail malah ma ta'buduna min ba'di. Kalau jawabannya na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, baru tenang itu. Ya alhamdulillah, sukseslah saya mendidik anak ya. Kalaupun ternyata sudah maksimal Pak mendidik, ya mungkin aja panjenengan diuji memang oleh anak itu. Kan anak itu ada anak ujian Pak. Sehingga anak itu juga dunia, istri juga ada istri ujian. Tapi tidak boleh menuntut istri solihah kalau panjenengan tidak jadi orang soleh duluan. Begitu juga tidak boleh menuntut suami menjadi orang soleh kalau si istri belum solehah duluan. Biasanya kan gini Pak, kalau aduh enak ya Siti Aisyah itu dapat suami kayak Nabi Muhammad. Gampang kok jawab, awakmu yo gak koyok Siti Aisyah dek. Biasanya gitu. Jawabannya itu podo telak ya. Nek aku jadi wajar ya, gak mungkin aku koyok Nabi, paling 70% wis mati. Nek sampean niku, niku asline saling menyalahkan, udah. Fokus aja pada diri sendiri. Ya sepurane dek ya, nek aku sik gorong apik, ancene aku gak koyok Nabi Muhammad dek. Nanti sing istrinya bilang begini, ya wis padha Mas, aku sepurane nek sampe gak iso ngelayani sampean, gak iso sabar kok Siti Khadijah. Justru jaluk duwe ae. Nek Siti Khadijah malah ngekek duwe. Ya. Nah itulah Pak. Itu perbandingannya. Ikhwatul iman jemaah sekalian. Jadi kita ketika membaca tadi wa qala nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau panjenengan biarkan ya Allah, nanti itu akan melahirkan orang-orang kafir seperti itu juga. Ah, ini perlu digarisbawahi tadi. Kenapa kok bisa menyampaikan redaksi seperti itu? Karena Allah sudah tahu, sudah menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman lagi kecuali yang sudah beriman ini. Sehingga ketika Nabi Nuh ini diperintahkan, silakan. Ketika ditantang oleh orang kafir itu, wis dah, kamu ini wis kakean debat wahai Nabi Nuh, katanya. Wis datangkan saja azabnya. Kami siap nanggung. Sama Allah gimana Pak? Suruh bikin perahu. Bikin perahunya masih nanya, ya Allah gimana caranya bikin perahu? Ya terbuat dari pohon. Pohonnya mana? Nanam dulu. Nanam Pak 100 tahun. Kalau orang tidak punya iman stres Pak. Habis nanam bikinnya di mana? Bukan di laut, pinggir laut bukan, tinggal dorong. Tapi di darat. Ada yang mengatakan di bukit, ada yang mengatakan di Sohrok. Sehingga apa? Tambah dinyek Pak sama kaumnya. Bilangnya, Nuh, sampean wis pensiun ya jadi dai. Kok sekarang jadi tukang kayu? Gimana ndak panas? Dinyek malah. Ya begitu Pak. Orang kalau memperjuangkan kebenaran, kemudian memperjuangkan apa yang diyakininya, terkadang harus melalui masa-masa seperti itu. Tapi karena keimanannya kuat, ya sudahlah, ayo lanjut aja bikin. Baru setelah azab Allah itu datang, ya, baru mereka terperanjat. Yang jelas ikhwatul iman, kalau kita mengkaji dari sisi akidah, itu adalah bagaimana kita menjemput hidayah Allah dan meyakini kalau hidayah Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi Pak gini, kalau panjenengan merenung ya, bahkan dikatakan kalau di jumlah-jumlah itu orang yang ada di dunia ini lebih banyak kafir atau muslim. Coba nanti dilihat sendiri, banyak kafirnya. Dan jenengan jangan begini, masa Allah nggak bisa sih mengislamkan mereka? Bisa saja. Tapi begitulah kehidupan dunia ini. Dalam artian ada ujian.
Bahkan ada yang mengatakan defaultnya orang ini aslinya kafir. Oh, kalau kita meyakini oh enggak lah, defaultnya kita ini kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu perdebatan, silahkan saja meyakini yang mana gitu ya. Dalam artian iman dan tidak beriman itu bagian dari sunnatullah yang mana itu menjadi misteri bagi kita. Maka kalau ada istilah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu menjadikan kita lebih bersyukur Pak dengan iman yang sudah kita miliki ini, menjadikan kita lebih bisa mempertahankan iman kita. Ya Allah, semakin gigih kita berjuang, semoga dengan semua rangkaian ibadahku ini ya Allah menjadi penyebab saya dalam tetapnya keimanan kepadamu sampai akhir hayat. Karena tidak ada yang menjamin Pak. Kadang walaupun bergelar ustadz, ada juga yang mantan ustadz akhirnya jadi pendeta, kan begitu ya. Coba dilihat di YouTube lah. Ada juga sebaliknya, yang dulunya dia adalah seorang pemuka agama di agama lain lalu dapat hidayah, masuk di Islam, bahkan dia menjadi dai dan seterusnya. Semoga yang sedikit ini bisa menguatkan ibadah kita, akidah kita, bahwasannya hidayah itu murni haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tugas kita adalah mensyukuri nikmat hidayah ini, lalu juga mengajak orang-orang yang kita cintai untuk terus bisa mendapatkan hidayah ini. Minimal mempertahankannya sampai kita berpisah di dunia ini. Dan insya Allah kalau sama-sama frekuensinya akan bertemu lagi di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, atau ada pertanyaan, atau ada yang ingin menambahkan, monggo silakan. Sampun nggih. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendapatkan hidayah Islam ini sampai akhir hayat kita, dan kita mendapatkan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang berakhir hayatnya ini dengan menutup akhir hayatnya ini dengan la ilaha illallah, dengan keimanan, dia akan masuk surganya Allah. Karena memang kuncinya surga itu la ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.